Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video yang sekarang ini saya akan berkisah tentang karomah surat Yasin yang pernah saya rasakan. Dulu saya pernah berkisah juga tentang karomah surat Yasin. Ini kisah yang lain lagi. Ini kisah yang saya rasakan ketika mau lebaran haji waktu itu. Ini kisah udah lama sekali. Saya pun udah lupa tahun berapa. Jadi ketika saya sedang lagi kagak punya duit sama sekali, karena waktu itu penjualan sedang menurun. Dan juga kalau nggak salah saya belum masuk di usaha itu. Belum bekerja di situ. Jadi masih serabutan pekerjaannya. Jadi waktu itu saya nggak punya duit sama sekali waktu menjelang lebaran haji. Ini besok mau berapa hari lagi nih mau bayar kreditan. Masih rajin kredit waktu itu. Sekarang mau udah tobat, udah tobat nasuha. Waktu itu saya mau bayar kreditan kalau nggak salah 1,5 juta. Bayangin tuh coba kalau kita punya kreditan padahal bayar cuma 1,5 juta doang. Kalau duit kagak ada udah macam 1,5 miliar susahnya itu. Jadi waktu itu saya kesusahan luar biasa. Biasanya saya kalau udah kesusahan luar biasa udah kagak tahu lagi cara selain membaca sholawat saya juga membaca ya mungkin begini ya, mungkin waktu itu walaupun kita membaca sholawat karena masih ada unsur riba di dalam kehidupan kita ya, gila, masih ada unsur riba akibatnya jadi sendat ya mungkin bisa jadi begitu. Yang sendat-sendat ini mungkin karena ada unsur riba, itulah sebabnya makanya jadi susah banget masuknya. Jadi waktu itu saya membaca surat Yasin. Banyak saya baca itu. Terus menerus saya baca sampai kalau nggak salah terkumpul 180 kali. Berhari-hari itu saya baca. Terus menerus saya baca. Sehari itu bisa 50-60 kali saya baca. Terus menerus saya baca. Kadang-kadang juga. Pokoknya sambil duduk saya baca juga. Kadang-kadang saya baca pagi, sore, siang, malam, kapan aja hati gundah kepikiran nih kapan bisa bayar ini padahal waktunya udah semakin dekat, itu semakin kencang saya baca. Nah, waktu itu ketika saya membaca surat Yasin itu dalam pikiran saya, ini rasanya nih udah kagak bakalan dapet dah. Udah kagak bakalan dapet dari mana coba? Ntar kalau mau ditarik sama tukang leasing udah kasih aja dah jangan pening kepala. Besok bagaimana kayak kita? Ada pikiran saya kayak gitu. Jadi ketika saya lagi kesusahan itu saya ingat itu waktu itu zuhur. Waktu nggak salah saya waktu itu belum sholat zuhur. Udah waktu zuhur saya belum sholat zuhur. Tiba-tiba nih padahal di kepala udah kepikiran udah kagak dapet dah bagaimana juga pasti tukang leasing datang dan dia tarik udah kasih aja dah. Tiba-tiba itu udah kepikiran udah kagak ada pokoknya udah mau dari mana juga udah susah udah. Tiba-tiba ada saudara nelpon. Dia bilang, "Bang, di mana?" Saya bilang, "Di rumah." Nah, ini saya ke situ ya, iya ke sini. Tiba-tiba dia udah nyampe bentaran aja, mungkin dia udah di jalan itu. Dia ngajak saya untuk ke suatu tempat untuk jadikan saksi dalam suatu transaksi dia. Dan alhamdulillah saya dikasih duit. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak lama kemudian berapa hari ada saudara WA dari tempat yang jauh. Itu dikasih duit juga sama dia. Dan saya juga nggak nyangka sampai itu berlebih itu sampai saya beliin tasbih sih. Saking itu berlebih duitnya. Lalu ketika saya waktu malamnya itu berapa malam kemudian saya duduk sama kawan itu nggak disangka-sangka dia kasih pinjem lah ini bahasanya pinjem ya pinjem juga alhamdulillah daripada nggak ada dia kasih uang 1,5 juta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selesai urusan barokahnya surat Yasin tuh. Cuma begini, saya ada pikiran begini ya, kita membaca surat Yasin, kita membaca waqiah, kita membaca sholawat. Rasanya kalau masih ada unsur riba, kira-kira bagaimana? Bisa masuk nggak? Bisa beres nggak ini? Nah ini masalahnya, masih ada unsur riba. Itulah makanya yang kita belinya 30, katakanlah 30 juta kita beli, harganya jadi 45 juta. Gara-gara itu ada unsur ribanya rasanya itu yang jadi lambat doa-doa kita naik ke langit. Allah menyuburkan sedekah dan Allah akan memusnahkan riba. Ya gue dapat, gue punya kok duit, gue mampu bayar. Ya iya, nanti suatu saat lu akan ngerasain apa yang lu bangga-banggain bilang gue mampu, itu akan ngerasain. Karena saya udah ngerasain. Itu ngambil duit pagi-pagi 20 juta, sore-sore 18 juta. Itu udah biasa, tapi bisa hancur semuanya.
hilang semuanya, sampai makan aja susah, coba bayangin. Mungkin itu masih ada karena ada unsur riba. Mudah-mudahan ini juga kita jauhin ini. Ya, semoga apa yang kita amalkan, bagi salawat yang kita baca, surat yasin yang kita baca, itu bisa lancar karena unsur ribanya nggak ada. Kita jauhi unsur riba. Pernah juga saya terus membaca salawat terus menerus, itu saking udah kagak punya duit lagi kan. Ini mau makan bagaimana caranya? Saya berusaha waktu itu mencoba untuk pinjol. Alhamdulillah itu ditolak. 2 kali saya buat itu, ditolak alhamdulillah. Dan saya dapat uang dari tempat yang lain yang kagak pakai pinjem dan kagak pakai riba. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.